Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Rojabi Amasta dengan NIM 1231009. Saya dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas filsafat ilmu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang chapter 8, Theories and Structures 1, Kunstparadigm. Theories and Structures. Teori sebagai struktur satu, yaitu teori paradigma Kuhn sebagai struktur sketsa revolusi Kopernikus yang diuraikan dalam bab sebelumnya, menunjukkan bahwa penjelasan ilmu pengetahuan yang bersifat induktivis dan falsifikasionis terlalu sedikit, bertuju pada hubungan antara teori dan pernyataan observasi individu atau serangkaian teori tersebut. Mereka tampaknya gagal memahami kompleksitas cara pengembangan teori-teori besar. Dan sejak tahun 1960-an sudah menjadi hal yang umum untuk menyimpulkan bahwa penjelasan yang lebih memadai tentang sains atau berangkat dari pemahaman tentang kerangka teoretis di mana aktivitas ilmu itu berlangsung. Adapun salah satu alasan mengapa ada kebutuhan untuk memandang teori sebagai struktur berasal dari sejarah sains. Kajian sejarah mengungkapkan bahwa evolusi dan kemajuan ilmu-ilmu besar itu menunjukkan struktur yang tidak dapat ditangkap oleh pandangan induktivis dan falsifikasionis. Dan revolusi Kopernikus telah memberi kita sebuah contoh. Gagasan ini dapat lebih diperkuat dengan merefleksikan fakta bahwa selama beberapa abad setelah Newton, fisika dijalankan dalam kerangka Newton. Hingga kerangka tersebut ditantang oleh teori relativitas dan kuantum pada awal abad tersebut. Namun, argumen historis bukanlah satu-satunya alasan mengapa beberapa pihak memandang perlunya berkonsentrasi pada kerangka teoritis. Argumen filosofis yang lebih umum berkaitan erat dengan cara-cara observasi dengan dikatakan bergantung pada teori. Dalam bab 1, ditekankan sketsa revolusi Kopernikus bisa menggambarkan perubahan paradigma astronomi dari model geosentris ke heliosentris. Gambarnya mungkin melibatkan bumi dan planet-planet mengorbit matahari sebagai pusat, menyoroti perubahan pemahaman tentang tata surya. Dan yang dimaksud dengan induktivisme dan falsifikasionisme di atas, yakni induktivisme adalah pendekatan dalam epistemologi yang menekankan pentingnya generalisasi berdasarkan pengamatan khusus. Sementara itu, falsifikasionisme merupakan konsep dalam falsifikasi di mana teori dianggap ilmiah jika dapat diuji dan mungkin dibuktikan salah. Jadi, kedua konsep ini mencerminkan pendekatan dalam pengembangan dan pengujian teori ilmiah. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.